Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Febi Puspitasari dengan NIM 214481857. Saya dari program studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari kelas A. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait dengan jurnal akuntansi pada soal kedua praktek akuntansi. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian perusahaan dagang Marta per 31 Desember 2018. Pada 30 Desember 2018 terjadi transaksi yang pertama adalah biaya perlengkapan di debit dengan nominal 2.580.000 dan perlengkapan di kredit dengan nominal 2.580.000. Lalu transaksi yang kedua adalah biaya sewa di debit dengan nominal 1 juta dan sewa dibayar di muka dengan nominal 1 juta. Lalu ada pendapatan diterima di muka, di debit dengan nominal 2.400.000 dan juga pendapatan penjualan di kredit dengan nominal 2.400.000. Lalu adalah transaksi yang keempat, yaitu biaya penyusutan. Di debit dengan jumlah 3.312.500 dan akumulasi depresiasi perabotan dengan jumlah 3.312.500 di kredit. Lalu adalah biaya gaji dengan nominal 1.300.000 di debit, lalu hutang gaji di kredit dengan nominal 1.300.000. Selanjutnya adalah transaksi pada harga pokok penjualan dengan di debit 2.200.445.700 rupiah. Lalu ada pembelian di kredit dengan nominal 175.900.000 rupiah dan biaya angkut 9.300.000 rupiah di kredit dan juga persediaan awal di kredit dengan nominal 60.500.000 rupiah. Selanjutnya, ada transaksi potongan pembelian pada kredit yang dibayar dengan nominal 6 juta dan retur serta potongan harga pembelian di debit dengan jumlah 7.430.000 rupiah, lalu persediaan akhir di debit dengan nominal 63.800.000 rupiah dan harga pokok penjualan di kredit sejumlah 79.230.000 rupiah. Dengan total jumlah nominal di debit sebesar 300 juta 335.522.500 dan di kredit sejumlah 335.522.500. Selanjutnya adalah buku besar. Pada akun kas, tanggal 1 Desember 2018, saldo awal adalah 5.670.000 dan pada saldo piutang 1 Desember 2018, saldo awal adalah 37.100. Lalu pada akun persediaan tanggal 1 Desember 2018, saldo awal adalah 60.500.000 rupiah dan melalui jurnal penyesuaian dengan debit 65.800.000 rupiah dan kredit 60.500.000 rupiah dengan akun balance 65.800.000 rupiah. Lalu pada akun perlengkapan pada tanggal 1 Desember tanggal 2018, saldo awal adalah 3.930.000 rupiah dan jurnal penyesuaian kredit 2.580.000 rupiah sehingga balance debit adalah 1.350.000 rupiah. Lalu pada akun sewa dibayar di muka, tanggal 1 Desember 2018, saldo awal sejumlah 6 juta dan melalui jurnal penyesuaian sejumlah 1 juta di kredit, maka debit pada balance adalah 5 juta. Lalu pada akun perabotan, tanggal 1 Desember 2018, saldo awal adalah 26.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah akun akumulasi depresiasi perabotan. Pada 1 Desember 2018, saldo awal sejumlah 21.200.000 rupiah pada kredit dan melalui jurnal penyesuaian menjadi 24.512.000 rupiah 500 pada kredit. Lalu pada akun hutang dagang 1 Desember 2018 tercatat saldo awal adalah 46.340.000 rupiah di kredit dan pada akun hutang gaji pada 1 Desember 2018 saldo awal adalah 0 dan pada tanggal 31 pada jurnal penyesuaian terdapat saldo 1.300.000 rupiah 1.300.000 rupiah pada kredit dan pada akun selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 Desember 2018, saldo awal sejumlah 3.500.000 dan melalui jurnal penyesuaian dihasilkan kredit pada nominal 2.400.000. Selanjutnya adalah hutang bunga. Pada 1 Desember 2018, saldo awal sejumlah 0 dan pada akun selanjutnya adalah wesel bayar jangka panjang. 1 Desember 2018, saldo awal adalah 35 juta rupiah. Lalu pada akun selanjutnya adalah modal pemilik. Pada 1 Desember 2018, saldo awal adalah 23.680.000 rupiah pada kredit. Dan proyek pemilik adalah pada 1 Desember 2018, saldo awal yang dimiliki pada debit adalah 48 juta rupiah. Lalu pendapatan penjualan yang pertama pada tanggal 1 Desember 2018, saldo awal adalah 346.700.000 rupiah dan terjadi jurnal penyesuaian kredit pada kredit
Rp1.100.000, sehingga ditemukan 300 kredit pada balance Rp347.800.000. Selanjutnya adalah akun potongan penjualan. 1 Desember 2018, saldo awal sejumlah Rp10.300.000 pada debit. Lalu, pada akun selanjutnya adalah retur dan potongan harga penjualan. Pada tanggal 1 Desember 2018, saldo awal adalah Rp8.200.000 pada debit dan dilanjutkan pada akun selanjutnya, yaitu akun pembelian. 1 Desember 2018, saldo awal adalah Rp175.900.000 pada debit dan mengalami jumlah penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 sejumlah Rp1.175.900 pada kredit. Akun selanjutnya adalah akun biaya penyusutan. Pada tanggal 1 Desember, saldo awal adalah 0 dan pada tanggal 31 Desember, jumlah penyesuaian adalah Rp3.312.500 yang berada di debit, sehingga balance adalah Rp3.312.500 di debit. Selanjutnya adalah biaya listrik. Saldo awal pada tanggal 1 Desember 2018 adalah Rp5.800.000 pada debit. Dan biaya perlengkapan, saldo awal adalah 0 dan pada jumlah penyesuaian, terjadi penyesuaian pada debit Rp2.580.000 dan sehingga ditemukan pada balance Rp2.580.000. Selanjutnya adalah biaya bunga. Pada saldo awal tanggal 1 Desember 2018 ditemukan debit sejumlah Rp2.900.000. Selanjutnya ada neraca lajur pada perusahaan dagang Marta per 31 Desember 2018. Ditulis dalam Rp atau rupiah. Pada kas di neraca saldo ditemukan total keseluruhan adalah Rp489.850.000 dan pada kredit sejumlah Rp489.850.000. Lalu dimasukkan pada jumlah penyesuaian, yaitu pada persediaan sejumlah Rp65.800.000 dan juga kredit Rp60.500.000. Selanjutnya pada perlengkapan, kredit Rp2.500.000 dan sewa dibayar di muka Rp1.000.000 pada kredit. Lalu dilanjutkan dalam akumulasi depresiasi perabotan pada kredit Rp3.312.500 dan pada hutang gaji Rp1.300.000. Selanjutnya adalah pendapatan penjualan di muka pada penyesuaian dengan jumlah Rp1.100.000 pada kredit dan dilanjutkan pada akun pembelian di kredit sejumlah Rp175.900.000. Lalu pada potongan pembelian ada 6 juta pada debit dan retur dan potongan harga pembelian adalah Rp7.430.000 pada debit. Lalu ada biaya angkut sejumlah Rp9.300.000 pada kredit dan biaya gaji sejumlah Rp130.000, lalu Rp1.000.000 pada akun biaya sewa di debit dan Rp3.312.000 pada biaya penyusutan di debit. Lalu adalah biaya perlengkapan sejumlah Rp2.580.000 di debit. Sehingga pada harga pokok penjualan diperoleh Rp245.700.000 dan pada akun kredit Rp79.230.000 sehingga diperoleh total Rp334.222.500. Begitu pula di kredit dengan jumlah Rp334.222.500. Pada neraca saldo setelah penyesuaian ditemukan total Rp481.032.500 di debit dan juga Rp481.032.000 pada kredit. Pada laporan laba rugi, pendapatan penjualan sebesar Rp347.800.000 dan potongan penjualan sebesar Rp10.300.000 dan pada retur dan juga potongan harga penjualan adalah Rp8.200.000. Lalu, biaya gaji sebesar Rp84.050.000 dan pada biaya sewa sejumlah Rp8 juta. Lalu pada biaya penyusutan sejumlah Rp3.312.000 dan pada biaya listrik di debit sebesar Rp2.580.000 sehingga pada biaya bunga diperoleh Rp2.900.000. Sehingga pada harga pokok penjualannya Rp1.470.470.000. Sehingga total debit di laporan laba rugi adalah Rp291.612.500. Lalu pada kredit juga didapatkan nilai sebesar Rp291.612.500. Lalu pada neraca diperoleh total sebesar Rp133.020.000
232.500 dan pada kredit diperoleh juga 133.232.500. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Modal 1 Desember 2018 ada 23.680.000 dan laba bersih sebesar 56.187.500. Dikurangi dengan prime pemilik sebesar 48 juta, maka diperoleh sisa yaitu 8.187.500 rupiah dari laba bersih dan juga prime. Sehingga ketika dijumlahkan dihasilkan modal akhir 31.867.500. Pada perusahaan dagang Marta, laporan laba rugi per 31 Desember 2018. Penjualan sebesar 347.800.000 rupiah dikurangi dengan retur dan juga potongan penjualan sebesar 8.200.000 dan potongan penjualan sebesar 10.300.000. Sehingga ketika ditotal akan menghasilkan 300.029.300 rupiah. Pada harga pokok penjualan, persediaan barang 1 Desember 2018 sejumlah 60.500. Lalu pada pembelian adalah 175.900.000 rupiah dan biaya angkut sebesar 9.300. Dihasilkan nilai 185.200.000 rupiah dan dikurangi dengan retur dan potongan pembelian serta potongan pembelian sebesar 7.430 dan 6 juta rupiah. Maka pembelian bersih sebesar 171.770.000 dikurangi dengan persediaan barang akhir sebesar 65.800, maka diperoleh 166.470.000. Ketika 929.300.000 dikurangi 166.479.70.000, maka diperoleh 162.830.000. Biaya gaji sebesar 84.050.000 dengan biaya sewa 8 juta dan juga biaya penyusutan sebesar 3.312.500, lalu biaya listrik sebesar 5.800.000 dan biaya perlengkapan sebesar 2.580.000 dan biaya bunga sebesar 2.900.000 diperoleh jumlah total biaya ada 106.642.500 sehingga laba bersih usaha ada 56.187.500. Lalu adalah neraca. Perusahaan dagang Marta dengan neraca per 31 Desember 2018. Aktiva lancar, yaitu kas 3.670.000 dan piutang 3.670.000. Persediaan sejumlah 65.800.000 rupiah dengan persediaan 101.350 dan sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Memiliki total jumlah aktiva lancar sejumlah 114.920.000. Lalu pada aktiva tetap terdapat perabotan sejumlah 26.500 dikurangi dengan akumulasi depresiasi perabotan sebesar 24.512.000 rupiah, sehingga dihasilkan jumlah aktiva tetap 198.500, sehingga ketika dijumlahkan jumlah aktivanya sebesar 116.907.500. Pada akun pasifa, hutang lancar, pada hutang dagang ditemukan nominal 46.340.000 dan hutang gaji sebesar 1.300.000. Hutang bunga 0 dan pendapatan diterima di muka sebesar 2.400.000 sehingga jumlah hutang lancar ada 50.040.000. Lalu hutang jangka panjangnya besok bayar jangka panjang yaitu 35 juta sehingga dijumlahkan maka jumlah hutangnya ada 85.040.000 rupiah. Maka modal pemilik sebesar 31.867.500. Jumlah pasifanya adalah 116.907.500 sehingga sama dengan jumlah aktifanya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.